quwwata illa billah. Amma ba'd. Ashabul fudala wal qurama, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua PCNU Sukabumi. Saya tidak mau munafik ya. Harus jujur. Bahkan sahibul fadilah wal karamah. Amin. Bagi Ansor. Pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat anugerah kepada kita sehingga siang ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka mencari silaturahim. Semoga silaturahim ini bukan hanya silaturahim kita di dunia, tapi kelak silaturahim kita di surga. Amin. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum kita istighosah perlu saya mukadimah dulu. Mungkin beberapa kemarin atau Bang Haji Endang itu ya lewat WA saja. Itulah pentingnya WA. Jadi kadang-kadang orang merasa nggak dihormati karena lewat WA. Kalau saya merasa terhormat lewat WA, ya kan? Jadi beliau Endang memberitahu mungkin kalau nanti yang datang nggak terlalu banyak, mohon maaf katanya begitu. Kalau ini saya pikir untuk mukadimah sudah luar biasa ya, untuk pembukaan sudah akbar ini. Bahkan saya kasih tahu beliau, silaturahim itu bukan karena banyaknya orang. Ada satu pun yang datang, tetap silaturahim harus jalan. Ya, kalaupun nggak ada yang datang, ya saya silaturahim sendiri sama tuan rumah. Ya, jadi nggak masalah. Artinya apa? Nah, kita tidak perlu punya perasaan yang gagah, tapi alhamdulillah kalau orang itu sudah niat silaturahim, Allah akan mudahkan jalan untuk itu. Maka saya kemana-mana selalu mencari alumni. Kalau daerah Jawa mungkin nggak begitu sulit, tapi keluar Jawa, tapi pasti nemu alumni di sana itu pasti ada. Alhamdulillah kalau di sini luar biasa. Jadi memang saya sempatkan untuk nyambung silaturahim karena mungkin tradisi ini sepertinya hilang dari Teguir, artinya dari Turiah itu hilang, padahal pondok-pondok lain apa itu biasa. Jadi para Turiah itu menyebar ke alumni. Nah ini saya sempatkan untuk ini, moga-moga ini bukan yang terakhir. Amin. Alhamdulillah di beberapa IKPT Surabaya, Jember, Lumajang, Tegal, dan Malang itu mereka minta 2 bulan sekali rutinan. Oke, monggo saya luangkan waktu biar semakin nyambung ya. Kalau di sini terlalu jauh, mungkin nggak 2 bulan sekali, setahun sekali juga nggak apa-apa. Amin. Ya, jadi nanti baik nanti. oke. Kalau ketua PCNU mah nggak apa. Ya. Nanti masih PC ya. Oke, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang istighosah ini. Perlu saya sampaikan, mungkin kata istighosah ini sudah sering kita dengar di kalangan warga Nahdliyin. Hanya saja istighosah yang selama ini dibaca di kalangan Nahdliyin itu memang ijazahnya thariqah, ya, ijazahnya warga thariqah yang ya latif, ya batik, kot hilat, ya dan sebagainya, itu adalah istighosahnya thariqah. Lah sekarang ini mungkin ini baru viral 2-3 tahun yang lalu.
istighosah Mbah Hasyim. Jadi saya ceritakan sedikit asal usul. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang kiai namanya Kiai Fakhruddin. Ini dari Ponorogo. Kiai Fakhruddin ini mondok di Tebuireng tahun 60-an ketika Tebuireng diasuh oleh Kiai Abdul Khalik Hasyim, ayahnya Gus Agam. Nah, suatu hari Kiai Fakhruddin yang mondok di Tebuireng itu ditimbangi, dipanggil oleh Kiai Abdul Khalik, dikasih istighosah ini. Ini loh istighosah Mbah Hasyim, amalkan. Akhirnya oleh Kiai Fakhruddin diamalkan, tetapi diamalkan sendiri. Jadi tidak untuk umum lah, tidak diumumkan. Lama sampai beberapa tahun, mungkin 3-4 tahun yang lalu, sebelum Kiai Fakhruddin wafat, beliau punya kerenteknya, punya keinginan untuk mengembalikan istighosah ini kepada dzurriyyah Mbah Hasyim. Setelah mengontak beberapa orang, istighosah ini pun akhirnya diantarkan ke Tebuireng, sehingga sekarang ini alhamdulillah ada di hadapan Anda semuanya. Dan ini sudah kita ijazahkan, sudah kita viralkan di kalangan warga Nahdliyin. Bahkan kemarin sampai ke Pulau Bintan, ke Pulau Riau, saya juga ke sana juga minta diijazahkan. Hah? Oh iya, tanggal 6 Agustus waktu wafatnya Mbah Maimun. Nah itu. Jadi di PBNU juga, alhamdulillah, ya saya tagih juga sudah saya ijazahi, ya, jadi itu semuanya alhamdulillah. Nah, ini juga perlu saya sampaikan apa fadilah-fadilahnya ya. Enggak, saya sendiri enggak begitu cuman ada beberapa orang yang setelah mengamalkan istighosah ini mengalami hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ada seorang pemuda yang punya mengelola bimbingan belajar atau pendidikan dia bimbel sama kejar paket kan. Setiap tahun yang daftar itu enggak lebih dari 30-40 sedikit. Jadi setelah ikut jamaah mengamalkan istighosah ini, sekarang itu muridnya 1000 yang daftar, bahkan yang antri ratusan. Akhirnya dia semakin semangat untuk mengamalkan ini. Semua muridnya itu diminta untuk mengamalkan ini. Ada lagi yang lapor, dia punya bengkel, ya bengkelnya ya namanya bengkel kan, kadang sepi, kadang ramai, tapi sering sepinya. Tapi begitu dia ikut mengamalkan ini, sekarang nggak pernah sepi, ramai terus. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh alumni namanya Ustaz Kusnul Yakin, ya, yang punya majelis taklim di Surabaya, di Sidoarjo. Kusnul Yakin, ya, mungkin seangkatan, mungkin gitu ya. Dia cerita, dia pengen ketemu saya, telepon. Ya sudah, kita janjian di Surabaya, KPT, nanti dengan hadir. Akhirnya dia hadir. Dia laporan, dia bertanya, ada apa di balik istighosah ini? Saya tanya, lah kenapa jenengan tanya begitu? Begini, saya ini punya majelis taklim. Majelis taklim itu di antara amalan yang kita amalkan adalah membaca istighosah ini. Setelah mengamalkan istighosah ini, beberapa jamaah saya itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada yang jamaah itu anaknya itu bandel. Begitu ibunya mengamalkan ini, langsung anaknya itu bersimpuh. Sambil dia itu cerita itu sambil terharu. Ada lagi yang suaminya itu bandel, di para suami jangan. Jadi, ada kesinggungnya. Ya, Pak Sandi ya. Begitu istrinya mengamalkan ini, suaminya langsung bersimpuh. Tapi jangan dibalas ya. Tak poligami. Jadi
akhirnya semakin semangat dia. Menang Mang Haji. Jadi karena hal-hal itu tadi. Dan ini saya kan nggak pernah ya, tapi mereka-mereka yang memang berhubungan langsung dengan jamaah-jamaah itu yang cerita. Iya. Bahkan ada yang